Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kami, tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Yulianti Eskom MMSI yang akan membahas tentang fungsi. Sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Amirul Dewa Rizky, yang kedua Dina Ferziah Tulenan, yang ketiga Wendy, yang keempat Muhammad Hakim Saputra, yang kelima ada saya sendiri Fatimah Nur Umami, dan yang terakhir yang keenam Rolin Hakitaki. Kemudian berikut materi yang akan dibahas, yaitu sejarah fungsi, definisi fungsi, penyajian fungsi, bentuk fungsi, macam-macam fungsi, dan yang terakhir fungsi-fungsi khusus. Baik, yang pertama kita akan memasuki materi pertama, yaitu sejarah fungsi. Konsep fungsi tepat dianggap sebagai salah satu yang paling penting dalam matematika, sebagai titik, garis, dan teori yang dominan dari zaman Yunani kuno sampai zaman modern. Pengertian fungsi dan turunan merupakan dasar dari analisis matematika teori yang menjadi pusat dalam pengembangan matematika sejak saat itu. Secara historis, beberapa ahli matematika dapat dianggap telah diramalkan dengan formulasi modern konsep fungsi. Kemudian Galileo yang pertama mulai memahami konsep fungsi dengan lebih jelas. Studinya tentang gerak mengandung pemahaman yang jelas tentang hubungan antara variabel. Sekali lagi, bagian lain dari matematika menunjukkan bagaimana dia memulai memahami konsep pemetaan antar set. Pada tahun 1638, ia mempelajari masalah dua lingkaran konsentris dengan pusat OO 00. Lingkaran yang lebih besar AA dengan diameter 2 kali diameter BB yang lebih kecil. Jadi Galileo telah membangun sebuah fungsi yang memetakan setiap titik AA ke titik BB. Dia juga menghasilkan korespondensi 1:1 standar antara bilangan bulat, positif, dan kuadratnya, yang dalam istilah modern memberikan bijeksi antara n dan subset yang tepat. Selanjutnya yang kedua ada Oresme tahun 1323 hingga 1382 yang mengembangkan teori geometris lintang bentuk yang mewakili tingkat intensitas yang berbeda dan ekstensi. Munculnya gagasan fungsi sebagai entitas matematika individual dapat ditelusuri ke awal dari kalkulus. Terus Descartes pada tahun 1596 hingga 1650 dengan jelas menyatakan bahwa persamaan dalam dua variabel geometris diwakili oleh kurva yang menunjukkan ketergantungan antara jumlah variabel. Kemudian Newton pada tahun 1642 hingga 1727 adalah salah satu ahli matematika pertama yang menunjukkan bagaimana fungsi dapat dikembangkan dalam seri kekuatan yang tak terbatas sehingga memungkinkan untuk intervensi proses yang tak terbatas. Dia menggunakan istilah fasih untuk menunjuk variabel independen, kuantitas relata untuk menunjukkan variabel dependen, dan genita untuk merujuk kepada jumlah yang diperoleh dari orang lain menggunakan 4 operasi aritmatika dasar. Kemudian selanjutnya ada Leibniz tahun 1646 hingga 1716 yang pertama kali menggunakan istilah fungsi pada tahun 1673. Dia mengambil fungsi untuk menunjuk dalam istilah yang sangat umum ketergantungan jumlah geometris seperti subtagens dan subnormal pada bentuk kurva. Dia juga memperkenalkan istilah konstan, variabel, dan parameter. Dengan perkembangan studi kurva, dengan metode aljabar, sebuah istilah untuk mewakili jumlah yang bergantung pada satu variabel dengan cara ekspresi analitis semakin diperlukan.
Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amirul Dewa Rizky. Baiklah, langsung saja. Akhirnya, fungsi diadopsi untuk tujuan itu dalam korespondensi, dipertukarkan oleh Leibniz dan Jean Bernoulli 1667 sampai 1748. Antara 1694 dan 1698, 2 tahun kemudian, Bernoulli menerbitkan sebuah artikel yang akan memiliki penyebaran yang luas, berisi definisi tentang fungsi dari variabel sebagai jumlah yang tersusun dalam beberapa cara, dari bawah variabel dan konstanta. Pada tahun 1748, konsep fungsi menjadi terkenal dalam matematika. Hal ini disebabkan Euler yang menerbitkan Introduction in Analysis Infinitorum pada tahun itu, di mana ia menjadikan konsep fungsi sebagai pusat presentasi analisisnya. Ini semua sangat lancar, tetapi Euler tidak memberikan definisi ekspresi analitik, melainkan dia berasumsi bahwa pembaca akan memahaminya sebagai ekspresi yang terbentuk dari operasi biasa, penjumlahan, perkalian, perpangkatan, akar, dan lain-lain. Dia membagi fungsinya menjadi berbagai jenis seperti aljabar dan penyajian fungsi. Fungsi disajikan dalam beberapa bentuk seperti bentuk pertama, himpunan pasangan terurut. Misalkan fungsi kuadrat pada himpunan yang terdiri dari angka 1 sampai 10, maka fungsi itu dapat dituliskan dalam bentuk f sama dengan 2 dan 4, 3 dan 9. Bentuk yang kedua, formula pengisian nilai. Contoh, pada fungsi fx itu terdapat nilai 2x ditambah 10. Contoh yang kedua, pada fungsi fx itu terdapat nilai 1 per x. Bentuk yang ketiga, kata-kata. Contoh, f adalah fungsi yang memetakan jumlah bilangan bulat menjadi kuadratnya. Bentuk yang keempat, kode program. Contoh, fungsi penjumlahan, def sum x, y, titik 2, return x tambah y. Bentuk fungsi, ada 3 bentuk fungsi. Yang pertama, 1 ke 1, yang kedua, onto, yang ketiga, korespondensi 1-1. Bentuk yang pertama, 1 ke 1 atau 1 to 1. Fungsi f dikatakan 1 ke 1 atau 1 to 1 atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Bentuk yang kedua, onto. Fungsi f dikatakan onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F, maka fungsi tersebut disebut fungsi pada himpunan B. Bentuk fungsi yang ketiga, korespondensi 1-1. Fungsi F dikatakan korespondensi 1-1 atau bijektif jika fungsi tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi 1 ke 1, 1 to 1, dan fungsi onto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kim Saputra dengan NIM D104120161. Macam-macam fungsi: 1 fungsi eksponen, 2 fungsi logaritma, 3 fungsi trigonometri, 4 fungsi polinom, 5 fungsi linear, 6 fungsi kuadrat. Fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah fungsi yang variabel bebasnya berupa pangkat dari suatu konstanta dalam persamaan fungsi tersebut. Untuk umum, y sama dengan ax. Grafik fungsi eksponen tidak memiliki titik potong pada sumbu x dan tidak memiliki nilai ekstrim. Fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi dari fungsi eksponen. Karena adanya hubungan kesetaraan sifat eksponen dan logaritma y adalah a log x sama dengan ax. Bentuk umum, y sama dengan a log x. Grafik fungsi logaritma tidak memiliki titik potong pada sumbu y dan tidak memiliki nilai ekstrim. Fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang variabel bebasnya berupa bilangan geometris. Variabel x biasanya dinyatakan dalam radian, b radian sama dengan 180. Di antaranya y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, y tan x,
Y sama dengan kotan X, Y sama dengan secant X, dan Y sama dengan cosec X. Fungsi polinom. Fungsi polinom variabel bebasnya mengandung banyak suku atau polinom. Fungsi linear, fungsi dengan pangkatnya tertinggi adalah 1. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A2 X2 plus A1X plus A0. Nah, ini adalah grafiknya bentuk fungsi kuadrat. Setelah itu, fungsi-fungsi khusus. Fungsi-fungsi khusus itu terbagi menjadi 10. Yang pertama, fungsi floor dan ceiling, fungsi rekursif, fungsi modulo, fungsi faktorial, fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi kuadrat, fungsi linier, fungsi konstan atau fungsi tetap, fungsi identitas. Yang pertama, fungsi floor dan ceiling. Fungsi floor dan ceiling, misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Contoh, fungsi floor dari X menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Fungsi ceiling dari X menyatakan nilai bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa fungsi floor membulatkan X ke bawah, sedangkan fungsi ceiling membulatkan X ke atas. Fungsi metode, misalkan A adalah sembarangan bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Contoh, A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. A mod M R sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Setelah itu fungsi faktorial yang bentuknya seperti ini, dan fungsi eksponensial bentuknya juga seperti ini, dan fungsi logaritmik bentuknya seperti ini. Akan dilanjutkan oleh Dina. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari fungsi-fungsi khusus, yaitu ada fungsi rekursif, fungsi linier, fungsi konstan, fungsi kuadrat, dan fungsi identitas. Pertama ada fungsi rekursif. Fungsi f dikatakan rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Contoh, n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali sampai dengan n dikurang 1 dikali n sama dengan n dikurang 1 faktorial dikali n. Fungsi rekursif disusun oleh dua bagian, yaitu basis dan rekurens. Basis adalah bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi rekursif. Yang kedua ada rekurens. Rekurens adalah bagian yang mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus menuju ke nilai awal atau basis. Dari gambar di samping bisa kita lihat untuk basis, jika n sama dengan 0, maka n faktorialnya adalah 1. Jika untuk rekurens, jika n lebih besar daripada 0, maka n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 faktorial. Lanjut ke fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi fa, bfa, b ditentukan dengan rumus fx, fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan cfx sama dengan c, di mana cc adalah bilangan konstan. Contoh, diketahui fr, rfr, r dengan rumus fx sama dengan 3, fx sama dengan 3 dengan daerah domain x
berada dalam rentang min 3 sampai kurang dari 2, tentukan gambar grafiknya. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping terdapat sebuah grafik yang membentuk sebuah garis lurus horizontal yang berada dalam rentang min 3 sampai 1 dengan fx sama dengan 3. Lanjut ke fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax ditambah bfx sama dengan ax ditambah b, di mana a tidak sama dengan 0, aa tidak sama dengan 0, a dan bb adalah bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Contoh, jika diketahui fx sama dengan 2x ditambah 3, fx sama dengan 2x ditambah 3, gambarlah grafiknya. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping, terdapat sebuah grafik fx sama dengan 2x ditambah 3, membentuk sebuah garis yang memotong sumber x dan y dengan titik koordinat berada pada min 1,5, 0 dan 0,3. Selanjutnya ada fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah cfx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0, a tidak sama dengan 0, dan BA, B, dan CC adalah bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Untuk lebih lengkap mengenai materi fungsi kuadrat, silahkan langsung baca artikel fungsi kuadrat. Dan yang terakhir ada fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Fungsi identitas ditentukan oleh fx sama dengan x, fx sama dengan x. Contoh, fungsi pada RR didefinisikan sebagai fx sama dengan x, fx sama dengan x untuk setiap fx. Carilah F2, F0, F1, F3, F2, F0, F1, F3, dan gambarlah grafiknya. Dari contoh tersebut, bisa kita lihat pada gambar di samping untuk soal A, Fx sama dengan X, F-2 sama dengan min 2, F0 sama dengan F0, F0 sama dengan 0, F1 sama dengan min 1, F3 sama dengan 3, dan untuk grafiknya, bisa kita lihat setelah kita mencari nilai dari fx tadi, kita dapat sebuah grafik dengan yang membentuk sebuah garis lurus dengan titik koordinat y sama dengan x. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.